Selamat pagi, shalom semua saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus ya. Pagi ini seperti biasa, aku mau bercerita yang pendek-pendek aja, tapi walaupun pendek, semoga bisa menginspirasi semua saudara-saudara yang seiman maupun yang tidak sekeyakinan dengan aku nih di sini khususnya ya, atau dengan kita. Jadi begini, pada suatu saat di gurun ya, ada satu kaktus gitu ya, hanya satu-satunya, dan dia juga merasa seperti itu ya. Kenapa gue ada di sini, satu-satunya yang di sini, yang lainnya nggak ada. Jadi di gurun tahu kan, nggak ada air atau apapun tanaman itu jarang. Bahkan ini kaktus itu merasa, kok gue cuma sendirian ya ditaruh di sini. Gue itu udah kurus, pertamanya kan kurus ya, kaktus udah kurus, badan gue benjol-benjol, banyak duri, daun gue kasar, kenyal-kenyal gimana gitu ya. Kok kayaknya buruk banget ya gitu loh. Hidup gue kok buruk banget. Udah gitu ditaruhnya di gurun gitu kan. Terus adalah elang. Pada saat siang hari elang kayak berputar-putar di atasnya. Terus dia bilang gini, "Lang, apa yang aku harus perbuat gitu loh untuk berguna buat yang lainnya?" gitu. Walaupun elangnya nggak juga dengar gitu ya perkataannya. Dia hanya berputar-putar lalu pergi. Nah, sampai malam hari ya, dia hanya berdiri dan merenungi nasibnya. Kenapa Tuhan gua berdiri di sini, ini ciptaanmu juga gitu ya, berdiri di sini hanya menunggu begini, tidak bisa berbuat apa-apa seperti pohon-pohon yang lainnya, bisa meneduhkan yang lain, bisa meneduhkan orang lain gitu ya, dengan ranting-rantingnya, dengan pohon-pohonnya yang itu. Kenapa gue gini, kecil, panjang gitu ya, berduri. Pokoknya kalau dipegang oleh yang lainnya mungkin berasanya menyakitkan gitu loh. Nah, terus malam hari itu ada bulan kan, ada bulan. Terus dia tanya sama bulan, "Bulan, apa yang aku harus lakukan untuk aku bisa berguna buat orang? Apa nih? Kenapa aku di sini sendiri tanpa bisa berbuat apa-apa gitu loh? Apa gunanya aku hidup di sini? Ngapain?" gitu kan. Bulan pun tidak menjawab. Lalu ada kadal. Tahu kan kadal, kalau di pasir, kadal itu kalau berjalan meninggalkan jejak-jejak yang mungkin lucu atau bagus gitu ya. Kan dia jalan itu jejak-jejaknya tuh sampai dibuat semacam kayak fotografi, selalu mengambil ini ya, jejak-jejak itu ya sebagai objek gitu ya. Dia tanya tuh, "Kadal apa?" Kembali lagi pertanyaannya tuh sama seperti kepada bulan dan kepada elang. "Kenapa gua nggak di sini ya, nggak ada gunanya, gua nggak bisa bantuin orang nggak bisa bantuin yang lain gitu ya, makhluk hidup yang lain, manusia lah, teman-teman lah gitu-gitu." Ya, tanyakan itu pada dirimu sendiri, kenapa kamu tidak berguna? Lihat bulan malam hari, lihat dia menggantung indah, menerangi semuanya. Jadi nggak gelap. Nah, istilahnya aku pun membuat jejak-jejak yang bagus yang bisa dilihat orang lain. Semuanya berguna gitu. Kenapa? Tanyakan sama dirimu sendiri. Nah, semakin waktu, semakin hari dia semakin berkembang ya. Dia semakin mungkin ada kan kaktus yang semakin gendut lah ya, semakin gendut, tapi dia tetap begini ya, tetap nggak punya pohon, nggak punya ranting, nggak punya itu untuk bisa orang meneduhkan gitu ya. Kayak gersang, memang diciptakan untuk di padang gersang ya, padang gurun gitu. Nah, dan duri-durinya pun semakin keluar, semakin panjang, semakin itu. Otomatis kalau siapa yang mau mendekat, siapa yang mau nemplok, sedangkan kupu-kupu meninggalkan dia, sedangkan binatang-binatang yang lain juga nggak akan deket-deket sama dia, takut tersakiti gitu.
Kemudian semakin hari akhirnya kaktus ini semakin tua lah. Terus dia sambil merenung, dia gini, Tuhan buat apa aku? Mending kau cabut saja dari dunia ini, gak usah ada di padang gurun ini, gak usah lah, aku gak berguna gini. Dan kemudian bergoncanglah gitu ya, bergoncanglah tubuhnya. Lalu apa yang terjadi? Tumbuhlah dia bunga. Ada kan kita lihat ya, kaktus ya. Kaktus itu ada loh yang sekarang tumbuh bunga-bunga lucu gitu ya. Kaktusnya juga bulat-bulat apa. Sekarang kaktus indah-indah bagiku ya gitu. Dan dia mengeluarkan bunga. Dan bunga itu akhirnya apa? Menarik semua yang ada di sekitarnya. Bahkan angin pun meniupkan aromanya kemana-mana gitu. Dan semuanya berdatangan kupu-kupu karena menikmati indahnya. Bahkan bulan pun ada pas di atasnya untuk memberikan apa ya, kayak kalau kita lihat ya siluetnya itu jadi bagus gitu loh bunga itu. Nah, apa pelajaran yang diambil dari sini ketika ada nih pengelana ya, dia berbicara gini, lihat bahwa kebaikan, apa yang kamu cari tentang kebaikan, apa yang kamu inginkan, kamu berbuat baik, kamu mencari kebaikan itu, nah kebaikan itu yang akan datang gitu. Kebaikan, ini terbukti gitu loh. Kamu mencari selama ini kebaikan untuk manfaat, untuk kebaikan. Itu yang akan datang, bahwa memang kebaikan itulah yang akan membawa kebahagiaan gitu loh. Walaupun cuma sebentar karena kaktus ini sudah tua kan. Walaupun cuma sebentar tapi kebaikan ini akan berdampak besar gitu loh buat makhluk hidup yang lainnya. Mau itu binatang, mau itu manusia. Walaupun cuma sebentar tapi kamu sudah memberikan manfaat dari dirimu gitu ya. Berbahagialah orang yang selalu membawa kebaikan gitu ya. Aku baca di ini ya, ayat ini didedikasikan khusus kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang selalu melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya. Sekalipun hal buruk ya, kesedihan, kesesakan, penderitaan, ada kejahatan menimpa orang-orang yang percaya ini, kadang-kadang sudah putus asa, sudah mencari apa nih yang bisa aku perbuat gitu ya. Aku sudah melakukan semuanya, aku sudah melakukan kebaikan, bahkan seperti itu ya. Ini kan kaktus ini mencari bagaimana kita bermanfaat, tapi ada juga orang yang istilahnya punya sesuatu yang diberikan Tuhan tapi juga nggak bermanfaat juga banyak gitu loh. Nah ini buat orang-orang percaya yang sudah melakukan itu tetapi masih di dalam penderitaan, kesesakan, hutang, terlilit hutang atau apapun ya, bisa saja terjadi ini. Kita baca, kita renungi ya di Roma 8 ayat 28 ya, menyampaikan bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu secara bersamaan untuk tujuan baik. Ingat yang tadi kaktus ya. Kaktus itu merasa dirinya buruk, merasa dirinya tidak berguna, karena siapapun yang mendekat sama dia pasti akan tersakiti. Tapi Tuhan pakai bersamaan ya, keadaan buruk, keadaan tersakiti, keadaan tidak berguna itu untuk namanya dimuliakan gitu ya, untuk tujuan baik. Seketika bisa dilakukan oleh Tuhan. Tapi apakah kita dalam diri kita sendiri mau mendatangkan kebaikan itu buat kita terkhusus dan buat orang lain atau makhluk hidup yang lainnya ya. Tuhan bisa, sekali lagi, Tuhan bisa memakai segala sesuatu secara bersamaan untuk tujuan baik. Tapi Tuhan tidak mengatakan segala sesuatu itu sebagai hal-hal yang baik. Jadi kayak tadi, maksudnya dalam keadaan buruk, dalam keadaan sakit, penderitaan, bahkan di dalam keadaan yang rasanya kita sudah tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan bisa memakai kita itu untuk hal-hal yang baik. Percaya nggak? Mungkin kita nggak sadarin. Seperti aku juga masih belajar.
apa ini ya Tuhan? Kok aku dalam keadaan ini, keadaan nggak baik-baik saja gitu loh. Keadaan yang bisa dikatakan bahkan buruk, tapi kalau kita lihat ya di sekitar kita sendiri ya, jangan ke orang lain. Kita masih punya sesuatu yang kita miliki ketimbang banyak orang yang di bawah kita, jauh di bawah kita itu ya, apa-apa nggak punya, bahkan makan pun nggak bisa, sudah nggak bisa makan gitu loh. Kalau makan mungkin mungkin pakai uang atau pakai apa ya, bisa ambil dari halaman-halaman gitu, apa kebun-kebun orang bisa begitu ya. Jatuhnya nanti nyuri, nanti lagi di itu ya, gitu loh. Tapi ada orang yang memang sama sekali bahkan berdiri pun tidak bisa, alias sakit gitu ya, berdiri. Keadaan tubuhnya itu tidak bisa membuat dia untuk mencari makan, kan begitu ya. Ada orang kekurangan makan, nggak punya uang. Oke, kita bisa cari di tempat lain dong, bisa istilahnya minta di kebun orang, "Bapak minta tolong gini-gini." Tapi untuk mencari pun nggak bisa, itu berarti kan tubuhnya lagi nggak fine-fine aja. Nah itu tapi bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, gitu loh. Percaya itu, bahwa suatu saat kalau kita menginginkan kebaikan itu, jadi saya juga lagi belajar ya, aku juga lagi belajar untuk selalu nggak mengeluh, nggak ini, jadi ngobrolnya itu yang baik-baik aja. Tuhan pasti menyediakan kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti, bahkan di limit-limitnya kita kadang-kadang ya, dahsyat loh. Maksudnya mungkin kita bakal nggak percaya gitu ya, di saat-saat yang kita sudah memang menyerah itu ya. Jadi lebih daripada menyerah gitu ya, kita udah nggak ini lagi. Nah, bisa tuh tiba-tiba Tuhan pakai siapa saja atau pakai diri kita untuk mendatangkan kebaikan itu. Gitu. Percaya aja, dan aku pun masih belajar tetap. Aku bilang aku masih belajar. Aku share ini karena aku juga mengalami hal yang sama dan dunia ini sedang mengalami yang sama. Jadi jangan merasa sendiri karena kita punya Tuhan. Kita punya sumber dari segala sumber. Jadi kita jangan takut kalau kita ini sendiri. Masih banyak orang lain yang merasakan hal itu ya. Kita bisa saling membantu, kita saling bisa mendukung untuk itu. Oke? Tuhan Yesus memberkati.